Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi di video saya. Kali ini saya masih membahas tentang uji kompetensi keahlian jurusan TKJ tahun 2022. Ya, kali ini yang saya akan bahas adalah tentang paket 1. Ya, kalau di video sebelumnya itu saya membahas tentang paket 1 yang real device. Nah, yang kali ini menurut saya adalah paket hematnya. Seperti teman-teman ketahui sendiri ya, kalau di paket 1, kenapa kok saya bilang itu paket mahal? Karena di situ membutuhkan dua buah mikrotik. Yang pertama RB941 dan yang kedua Suite OS RB260GS ya, itu harganya cukup mahal. Nah, ini mungkin bisa dijadikan untuk solusi untuk teman-teman bagi guru-guru TKJ untuk mendiskusikan soal dengan siswa-siswanya, dengan asesor, menjadi paket yang alternatif gitu ya. Ini mungkin bisa juga disukai oleh bendahara sekolah mungkin, karena seperti teman-teman bisa lihat di meja saya ini kosong, hanya ada laptop saja ya. Di sini saya tidak membahas untuk pembahasan soalnya, tapi lebih kepada alternatif. Bagaimana kita memodifikasi yang ada, topologi yang ada itu menjadi yang bisa dilaksanakan secara hemat ya, tanpa mengurangi banyak soal ya. Topologinya sama ya, seperti teman-teman bisa lihat di layar laptop ini ya. Topologinya sama dan hanya memodifikasi sedikit saja ya. Modalnya cukup laptop ini saja yang akan saya gunakan, menggunakan aplikasi VMware, karena ini virtualisasi ya, semua kita laksanakan dengan virtualisasi, dan internet yang ada di ruangan ini ya. Kalau misalkan tidak ada internet, kita bisa menggunakan hotspot HP, itu juga bisa. Saya lihat teman-teman, sekali lagi di sini saya tidak akan membahas pengerjaan soalnya ya, bagaimana cara setting-settingnya itu tidak, tapi lebih kepada bagaimana sih kita melaksanakan paket 1 ini dengan versi hemat, yaitu dengan virtualisasi menggunakan aplikasi VMware. Baik, di sini saya akan langsung jelaskan dan kemudian nanti sampai dengan hasil akhirnya akan saya tunjukkan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman dan bisa dilaksanakan di para peserta, di murid-muridnya, di sekolahnya teman-teman masing-masing. Oke. Ya, di sini teman-teman bisa lihat virtualisasi ini sudah saya desain sedemikian rupa. Ini tidak sama sekali tidak merubah topologinya ya. Saya hanya merubah sedikit saja dan memodifikasi sedikit, yaitu yang di sini, di bagian sini itu saya merubah menjadi kabel ya. Yang aslinya di soal itu adalah wireless ya. Namun nggak masalah karena settingannya sebenarnya sama saja di sini dan hanya mengurangi sedikit sekali settingan. Terus kemudian di sini nanti di laptopnya teman-teman ini ya akan diinstal aplikasi virtual mesin. Kebetulan di sini saya menggunakan VMware versi 16 ya. Silahkan teman-teman bisa cari di internet, itu banyak. Kemudian teman-teman butuh Mikrotik Router OS ya. Mikrotik Router OS itu untuk digunakan sebagai router dan juga digunakan sebagai switch-nya. Nah, karena switch OS itu tidak ada secara virtualnya, jadi kita menggunakan Mikrotik Router OS yang versi router itu nanti dijadikan sebagai router ya, yang atas. Terus kemudian yang untuk switch itu Mikrotik Router OS ya, kita jadikan sebagai switch ya. Nggak masalah ya. Kalau menurut saya dari topologi yang sudah saya modifikasi ini hanya ada dua yang dimodifikasi soalnya. Yang pertama wireless menjadi kabel untuk hotspotnya, dan yang kedua yang tadinya Suite OS kita ganti dengan Router OS ya. Oke, saya kembali lagi ke sini. Jika dilihat di gambar ya teman-teman di sini, nah ini adalah laptopnya teman-teman semua. Oke, kemudian diinstal aplikasi VMware. Nah, di sini nanti teman-teman butuh dua Mikrotik Router OS ya, ini dia. Kemudian untuk kliennya menggunakan Windows ya, karena supaya ringan, karena hanya untuk pengetesan, cek IP dan bisa internetan, saya menggunakan Windows XP di sini. Ya, ini nanti sudah saya siapkan dan sudah saya setting.
Oke, saya akan jelaskan dulu. Di sini kalau kita menggunakan virtualisasi, enaknya kalau menggunakan VMware, kita menggunakan yang namanya LAN segment. Ya, saya akan jelaskan dulu dari atas di sini. Nah, untuk MikroTik Router OS yang atas ini menggunakan 3 LAN segment ya, atau 3 LAN. Ya, pertama difungsikan sebagai NAT, yang kedua LAN segment to client hotspot. Jadi kita buat LAN segment ya, teman-teman yang sudah sering main VMware pasti paham tentang LAN segment. Terus kemudian saya siapkan lagi LAN segment ke MikroTik 1 ya. Jadi ini link ya, kalau main virtual mesin kita hanya butuh LAN segment ini kayak gini, LAN segment to MK1. Nah, karena dia berhubungan dengan MK ini yang bawah ini ya, maka LAN segmentnya juga yang sama ya, LAN segment to MK1. Nah, seperti ini. Oke, ya. Ini jadi saya hanya memodifikasi ini hotspot semua sama, soalnya semua sama, IP-nya juga kita ikut di sini. Terus kemudian di bawah yang tadinya switch kita terpaksa menggunakan router OS ya. Nah, jadi router kita jadikan sebagai switch. Di sini ada 4 untuk networknya. Pertama LAN segment to MK1 yang ke atas ini, yang kedua LAN segment to client A, yang ketiga LAN segment to client B, yang keempat saya butuh NAT ya. Jadi ini nanti dijadikan sebagai NAT saja, tujuannya agar kita bisa remote dia. Kalau kita buat MikroTik Router OS, kita install di VMware, kalau kita tidak siapkan NAT-nya, maka kita tidak bisa remote menggunakan Winbox ya. Jadi ini hanya trik saja. Walaupun nanti ini nggak dipakai ya, tapi kita siapkan aja supaya dia terbaca di Winbox. Jadi kita bisa remote dia. Dan kemudian ini kita install Windows XP saja. Kita install Windows XP dan di sini juga XP. Tujuannya sama teman-teman ya. Ketika di Windows XP sini dia mendapatkan IP dengan network 10 titik sekian dan bisa internetan, maka selesai. VLAN 20 juga sama, dia dapat IP 20 titik sekian, bisa internetan, juga selesai. Yang hotspot pun sama, dapat IP, terus kemudian sebelum internetan dia ada hotspot login, bisa login dengan user tamu dan passwordnya GUES, selesai. Oke ya, ini hanya tampilan virtualisasi. Dan satu lagi di sini. Yang atas ini kan dia NAT. Nah, NAT ini kita cukup aktifkan di wireless kita saja. Pastikan wireless kita connect dengan internet ya, connect dengan jaringan yang ada internetnya, dan dibuktikan dengan bisa browsing, karena itu dia akan otomatis NAT ke dalam MikroTiknya ya, selama kita mengaktifkan yang namanya DHCP client. Jadi ibaratnya kita minta IP dan dimasukkan ke dalam MikroTik. Baik, sekarang saatnya kita uji coba. Saya akan lihatkan bagaimana cara settingannya secara simple aja. Nah, di sini nanti kalau misalkan teman-teman butuh bagaimana cara settingnya, nanti akan saya buatkan videonya. Ya, ini adalah tampilan VMware saya. Jadi gini ya teman-teman, saya buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 virtual mesin di sini. Yang pertama MikroTik 1, saya jelaskan satu-satu ya. MikroTik 1, jadi ini adalah MikroTik yang atas tadi. Nah, MikroTik 1 ini kita fokus di jaringannya saja ya, karena lebih kepada jaringannya nanti. Nah, ini ada 3. Yang pertama NAT ya. Ini ya, yang pertama NAT, yang kedua ini tadi LAN segment to MK1, yang kedua selanjutnya yaitu LAN segment to client hotspot. Oke ya, jadi ada 3 ya, sesuai dengan gambarnya di sini ada 3, NAT, LAN segment to MK1, dan LAN segment to client hotspot ya. Nah, ini gampangnya seperti ini, karena ini adalah LAN segment to client hotspot, maka di Windows XP ini supaya dia terhubung dengan ini, maka yang dipilih adalah LAN segment to client hotspot. Seperti itu terus. Kayak di sini. Di sini adalah LAN segment to MK1, maka karena dia terhubung dengan ini, maka di sini dipilih juga LAN segment to MK1. Jadi dia kayak nyambung gitu ya, nyambung dengan cukup dengan mengidentifikasi namanya. Ini namanya A, maka dia akan terhubung. Itu enaknya kalau menggunakan virtualisasi VMware.
Lanjut ya. Itu MK1. Nah, selanjutnya MK2 itu sama. Saya menggunakan 4 network adapter. Yang pertama adalah LAN segment to MK1, LAN segment to client A, jadi untuk VLAN 10, LAN segment to client B untuk VLAN 20, dan yang seperti saya katakan tadi, saya butuh 1 NAT untuk remote-nya. Ya, jadi kalau saya setting NAT ini bukan berarti nanti dia langsung masuk internetnya, tidak ya. Kalau kita tidak aktifkan DHCP client, kita tidak minta IP, maka tidak ada internetnya. Lanjut ke klien Windows ya. Di sini klien Windows cuma 1 saja, karena ini adalah klien VLAN 10, maka cukup 1 aja ini ya, atau klien A, 1 kabel aja kan. Nah, terus kemudian begitu juga yang VLAN 20, segmennya cuma 1 saja, yaitu tuh klien B, yaitu VLAN 20. Dan yang terakhir adalah klien hotspot. Di sini juga cuma 1, dia connect-nya ke segmen klien hotspot. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman, seperti ini adalah topologinya. Oke, sekarang saatnya saya untuk menyalakan mesinnya untuk membuktikan bahwa topologi ini bisa dijalankan dan bisa digunakan. Oke, mungkin saya akan mempercepat video ini. Oke, ini termasuk, saya ulangi ya teman-teman. Ini adalah salah satu troubleshooting kalau kita menggunakan VMware dengan mesin Mikrotik. Jadi setelah kita menjalankan mesinnya nanti, kita buka Winbox, kemudian kita refresh. Itu kalau misalkan tidak ada daftarnya di sini, yang ini bukan ya, ini adalah MKInet, itu adalah Mikrotik lain. Ini adalah sumber internetnya. Jadi bukan ini yang di virtual. Jadi gini, jadi kalau misalkan tidak ada di daftarnya ini ya, teman-teman bisa buka VMware-nya, terus kemudian klik edit virtual network, terus kemudian di sini change setting, yes, dan teman-teman restore default. Ya, ini saya sudah coba, ketika saya restore default seperti ini, klik yes, maka setelah itu dia bisa. Kita tunggu saja. Jadi ketika menyalakan mesin ini sebaiknya berurutan, kita nyalakan satu-satu dari Mikrotiknya sampai dengan kliennya. Oke ya, saya akan ke Mikrotik, kemudian saya akan jalankan dia. VMware seperti ini, dan saya buka dia. Nah, dia udah siap. Refresh. Nah, ini dia ada nih MK1. Saya tinggal masuk, passwordnya sudah saya buat, saya tinggal connect. Nah, ini versi yang gratis ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini masih ada 12 jam lagi. Kita oke, ini sudah. Ini termasuk ada settingannya di sini. Sekali lagi teman-teman, di sini saya tidak membahas tentang bagaimana cara men-setting ini, cuman lebih kepada bagaimana topologinya. Namun jika teman-teman menginginkan, nanti akan saya buatkan videonya. Lanjut ke mesin yang kedua. Ini dia Mikrotik 2, saya jalankan. Kemudian saya siap-siap dengan Winbox saya. Oke, ini ada ya teman-teman MK2. Ini adalah Mikrotik keduanya yang switch saya jadikan router saya jadikan switch. Ya, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, ini kalau sudah menggunakan bridge, ini berarti router yang saya jadikan sebagai switch. 2 Mikrotik sudah saya jalankan. Selanjutnya adalah untuk klien-kliennya. Saya coba pertama dengan klien VLAN 10. Saya jalankan juga yang lain ya, supaya lebih cepat. Terus kemudian klien hotspot. Ada yang kangen dengan suara ini ya? Kalau yang tahu suara ini mungkin kita seumuran. Yang kedua, yang ketiga, oke, kita ke VLAN 10 dulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat, saya akan klik jaringannya. Nah, ini dia jaringannya, support, kemudian details nih ya. Teman-teman bisa lihat dia mendapatkan IP 10 sekian ya, itu artinya dia sudah connect dengan VLAN 10. Terus kemudian kita cek internetnya, ping ke google.com ya, bisa ya.
Ini untuk klien VLAN 10-nya. Next ke VLAN 20. Kita cek jaringannya. Support details ya, ini ya, mendapatkan IP 20 sekian. Itu artinya sudah connect dengan VLAN 20. Ping ke yahoo.com dan hasilnya bisa. Ya, itu artinya VLAN-nya juga sudah jalan, internetnya jalan. Yang terakhir klien hotspot. Ya, dimana di sini dia harus mendapatkan IP 30 sekian. Ya. Dia sudah dapat dan dia harus login dulu sebelum bisa internetan. Jadi kita coba ya di sini buat klik internet. Nah ini ya, dia bisa masuk. Kalau teman-teman lihat di sini tampilannya seperti ini ya, memang karena masih pakai Internet Explorer. Tapi kalau teman-teman lihat di sini ya, nah ini bisa nih saya ketik. Misalkan saya ketik tamu ya, di sini usernya, passwordnya adalah Gues. Saya klik connect. Yes. Nah masuk ya. Klik login masuk, dan kalau saya klik ping misalkan youtube.com ya, hasilnya bisa. Oke ya teman-teman, silahkan dipraktekkan. Jika ini memang bermanfaat, silahkan dipraktekkan, direalisasikan. Baik, sekian dulu video tutorial dari saya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, dan semoga pelaksanaan UKK TKJ tahun 2022 ini berjalan dengan sukses dan lancar. Sekian, semoga bermanfaat. Like video ini jika teman-teman suka, dislike aja jika teman-teman tidak suka. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.